Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Manuli Setiaduka. Saya dari FST Undana, dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan membawa presentasi saya mengenai sumber tenaga listrik, di mana dari sumber tenaga listrik ini kita bisa berbicara mengenai sejarah pembangkit listrik, ada penyajian efisiensi bagaimana energi listrik itu dipakai, lalu ada konversi energi, lalu juga ada saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari macam pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Jadi yang pertama ada sejarah pembangkit listrik. Kita tahu bahwa sejarah pembangkit listrik itu ada 3 pengemuka atau penemu yang saya baca, yaitu yang pertama ada Benjamin Franklin, yang kedua ada Alessandro Volta, dan yang ketiga ada Michael Faraday. Benjamin Franklin mengemukakan dari salah satu teorinya mengatakan bahwa dari contoh dari hasil penelitiannya melalui menerbangkan layang-layang di keadaan di mana banyak petir, itu layang-layang yang dia pakai itu terbakar lalu menghasilkan percikan api, dan energi dari percikan api tersebut sampai di punggung tangan dia. Nah, ini menyatakan bahwa Franklin sendiri menyatakan bahwa energi listrik itu ada. Lalu di sini ada Alessandro Volta. Alessandro Volta itu merupakan penemu baterai, di mana ia menyatakan bahwa energi kimia juga dapat diubah menjadi energi listrik. Maka dari itu, energi kimia yang kita pakai sekarang, yang sedang kita pakai atau mungkin di rumah Anda yang pakai, itu berasal dari baterai. Atau mungkin biasa Anda juga temukan di rumah Anda, atau mungkin yang sedang Anda pakai, itu merupakan hasil dari penemuan dari Alessandro Volta. Lalu ada Michael Faraday, di mana dia merupakan penemu motor listrik, di mana ia menemukan hukum bahwasannya ada hubungan antara listrik dan juga magnet. Lalu dari 3 pengemuka tersebut, lalu ada Thomas Alva Edison, di mana Thomas Alva Edison mengembangkan zat karbon filament untuk menghasilkan cahaya melalui listrik, yang kita ketahui itu merupakan bohlam. Dan dari penemuan bohlam atau penerangan pertama ini, di abad ke-19 pun penerangan listrik yang dipakai menjadi ikon terkenal di kota London. Itu dipakai di pabrik, atau mungkin dipakai di kereta, atau mungkin banyak sekali di industri-industri. Lalu disusul dengan adanya pembangkit listrik pertama bertenaga uap. Dan listrik tenaga uap ini akan menjadi salah satu pembahasan yang akan saya bawa nanti. Lalu setelah pembangkit listrik tenaga uap ini dibentuk, pembangkit listrik tenaga uap ini juga memiliki kekurangan, di mana pada tahun 1884 Charles Parsons menemukan turbin uap. Di tahun 1970 pembangkit tenaga listrik nuklir itu dimulai dari Amerika, lalu berkembang di Jepang, di Cina, dan di bagian Asia lainnya. Namun pertama kali dibuat itu adalah di negara Rusia. Namun lambat laun semakin dipakai tenaga listrik nuklir ini, itu semakin lama semakin meredup karena pembiayaan tenaga yang cukup mahal, dan bahan bakar minyak bumi juga mulai melonjak dari hari itu, sehingga mengharuskan peneliti untuk mencari alternatif lain. Dan pada abad ke-21 mulailah pembangkit tenaga angin dan air mulai berkembang. Dari kesimpulan tersebut kita bisa mengambil bahwa ada energi terbarukan, ada energi tak terbarukan, di mana energi terbarukan hingga sampai saat ini masih diteliti bagaimana pemanfaatannya untuk mendapat jangka yang lebih panjang lagi. Lalu ada energi listrik atau efisiensi energi, di mana penyediaan energi menyosot seiring dengan penggunaan listrik tersebut, sehingga perlu mengefisiensikan dengan penghitungan. Efisiensi energi sama dengan energi output yang dikeluarkan sama dengan per input energi. Jadi saya ulangi, efisiensi energi sama dengan energi output yang dikeluarkan tiap input energi. Lalu konversi energi. Energi input yang biasa kita pakai itu akan diubah, mungkin seperti energi angin yang dikeluarkan dari kipas. Dan juga perubahan bentuk ini merupakan salah satu hukum yang mutlak, di mana perubahan bentuk dari satu energi menjadi bentuk energi lain dalam hukum energi tidak dapat diciptakan, bahkan dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Lalu kita masuk ke salah satu pembangkit listrik tenaga yang ada di Indonesia atau mungkin di dunia, yaitu tenaga uap.
di mana PLTU adalah jenis pembangkit listrik termal yang dapat mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Nah, dalam hal ini, konversi energi PLTU dapat 3 tahapan, yakni ada energi kimia seperti gambar yang ada di depan. Energi kimia menjadi energi panas, di mana bahan bakar atau air yang kita pakai akan dipanaskan melalui boiler dan menguap menuju turbin. Lalu uap yang menuju turbin akan diubah dari energi panas menjadi energi mekanik, di mana energi panas ini akan menggerakkan turbin hingga mencapai kecepatan yang konstan, lalu menggerakkan poros, dan poros sendiri akan menggerakkan generator, di mana energi mekanik menjadi energi listrik. Namun dalam generator ini masih dalam bentuk DC, sehingga yang akan keluar dan akan dikeluarkan lagi melalui transformator sehingga menghasilkan AC. Lalu ada bagian-bagian PLTU seperti boiler, kondensor, desalination plant, reverse osmosis, pretreatment, hydrogen unit, chlorination, auxiliary boiler, unit pelayanan batubara, dan unit pelayanan abu. Dari boiler sendiri, boiler itu merupakan perubahan atau tempat perubahan air menjadi uap panas yang dipanaskan agar turbin dapat memutar. Istilah yang dapat dipakai itu ya pemanasan. Lalu ada kondensor, di mana mengkondensasikan uap yang digunakan untuk dipakai di generator supaya diubah turbin dalam keadaan energi listrik. Lalu ada desalination plant, yaitu proses penyulingan dapat mengubah air laut menjadi air tawar. Lalu ada reverse osmosis, yaitu menyaring garam yang ada pada air laut yang digunakan sebagai bahan bakar, itu diubah menjadi air yang bebas dari proses. Lalu ada pretreatment atau unit pendinginan, dapat menghilangkan endapan kotoran dari air tanah ataupun sungai. Lalu ada hydrogen unit, yaitu mendinginkan di generator. Lalu ada chlorination unit, yaitu untuk mengecilkan organisme mikro pada air yang dipakai dalam intake agar meminimalisasikan organisme laut berkembang biak. Lalu ada auxiliary boiler, yaitu sebagai bantuan untuk menghasilkan uap saat air menjadi uap panas yang berbahan bakar minyak. Jadi yang sebelum kita sampaikan tadi, yang tadi telah disampaikan bahwa pemakaian dari PLTU juga menggunakan bahan bakar minyak. Lalu juga ada unit pelayanan abu, di mana pengolahan abu tersebut yang jatuh itu akan ditampung ke unit utama. Lalu ada unit batubara, di mana proses bongkar muat di dermaga sampai ke unit-unit yang membutuhkan. Nah, kita sampai di proses pembangkit listrik tenaga uap, di mana proses pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan fluida untuk sirkulasi secara berulang dengan proses sirkulasi, di mana air dimasukkan ke dalam boiler sampai terisi penuh dan terjadi pembinaan panas. Karena pembinaan panas ini terjadi karena boiler memanaskan air hingga di suhu paling tertinggi, lalu melakukan pembakaran dengan gas dan udara sehingga terjadinya uap. Nah, uap hasil produksi boiler dijadikan daya mekanik, diarahkan ke dalam turbin agar turbin dapat memutar. Lalu ada turbin memutar menghasilkan energi mekanik sehingga generator menghasilkan energi listrik dari output generator. Nah, setelah proses berlangsung, uap yang dipanaskan keluar, dilakukan proses pendinginan dan berubah menjadi air kondensat. Air kondensat dimasukkan kembali ke dalam boiler. Proses kerja ini berlangsung secara terus-menerus di dalam PLTU. Nah, air yang disimpan pada dam melebihi ketinggian yang dapat mengalir normal dapat dikatakan dengan head. Terdapat perhitungan efisiensi head efektif dengan head neto, dengan kerugian terjadi pada pesat pipa sama, sehingga penghentian menyebabkan head terjadi tekanan terbalik dalam turbin yang masih dalam proses. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah melihat dan juga memperhatikan dari hasil presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak.